Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sharing-sharing ya sedikit ya pengalaman ngobatin burung merpati yang terkena uci-uci ya. Walaupun sebenarnya uci-uci itu kayak satu sebutan untuk banyak penyakit ya. Jadi uci-uci itu merujuk ke benjolan-benjolan yang ada di burung merpati ya. Jadi ada di sayapnya benjolan, ada di sendi-sendinya biasanya, terus di kaki dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara treatment atau cara ngobatinnya atau penanganannya pada burung merpati yang terkena uci-uci gitu ya? Karena kemarin-kemarin ya saya ada pengalaman dengan uci-uci gitu ya. Ditambah ya banyak kasus lah ya. Jadi coba saya simpulkan dari pengalaman saya ngobatin dan juga dari saya tanya ke dokter hewan, tanya ke senior-senior yang udah lama di merpati, baik itu merpati balau dan merpati pos ya. Ya saya gabung dari satu. Mudah-mudahan dalam video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang mengobati penyakit uci-uci. Yuk lanjut. Ya teman-teman, sudah saya singgung tadi ya dari awal, kita sebut penyakit benjolan yang muncul di merpati ya, baik itu di sayap, di kaki, di lengan, di paha, di badan dan lain sebagainya. Kita sebut itu uci-uci ya, walaupun mungkin penyakitnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi kita sebut samain dulu persepsinya bahwa uci-uci itu merujuk ke penyakit yang berupa benjolan di merpati ya, walaupun penyakitnya mungkin beda-beda. Tujuannya untuk mempermudah aja ya teman-teman, biar ya familiar lah di kalangan penghobi juga familiar juga, dan emang bukan forumnya untuk berilmiah dan sebagainya gitu ya, hanya untuk menyederhanakan penyebutan aja. Pada dasarnya ya, benjolan pada burung merpati itu diakibatkan oleh cairan ya. Cairannya itu ada cairan yang apa sih namanya, benar-benar cair ya atau lengket ya seperti oli gitu ya. Ada yang benar-benar cair seperti air, ada cairan yang seperti pasta dan juga mengeras seperti keju ya. Jadi macam-macam bentuk cairannya, tergantung sebabnya apa. Yang pertama itu bisa diakibatkan oleh bakteri ya teman-teman. Ini yang paling umum dan biasanya paling sering ditemukan. Biasanya bakteri yang menyerang itu salmonella ya. Ini salah satu apa namanya, rujukan yang saya dapat dari salah satu senior merpati posnya, Mas Nino. Itu Mas paling sering nyerang itu yang mengakibatkan benjolan itu adalah salmonella ya. Jadi kebetulan memang dia nyerangnya sendi dan menyebabkan benjolan. Dan benjolan diakibatkan oleh salmonella ini biasanya cuma satu ya, nggak banyak gitu ya. Itu ya biasanya salmonella atau bakteri salmonella, dan ini sifatnya menular ya teman-teman. Biasanya kalau di kandang terjadi infeksi ini, yang kena itu 1-2 burung ya. Jadi maksudnya nggak cuma satu burung, pasti ada beberapa burung yang kena ya, karena infeksinya menular, bersifat menular. Yang kedua itu bisa juga diakibatkan oleh benturan ya. Jadi kayak burung nabrak kandang, bak gitu ya, atau nabrak seperti ini ya, lagi lari kencang, nabrak apa namanya, tembok dan sebagainya, atau saat setut apa nembak, nabrak, atau ada apa namanya benturan, itu bisa juga mengakibatkan sendinya itu sedikit luka ya atau lecet ya. Nah sedikit lecetnya juga itu bikin sendi mengeluarkan cairan ya. Nah ini yang bikin apa namanya, timbullah benjolan atau uci-uci gitu ya. Ya itu teman-teman ya, jadi yang mengakibatkan benjolan-benjolan itu ya bisa jadi cairan, bisa jadi nanah yang menggumpal, atau bisa jadi cairan sendi dan lain sebagainya ya. Ya lalu gimana bang cara ngobatinya? Cara ngobatinya itu teman-teman, pertama kita perhatikan dulu ya, benjolannya itu kira-kira isinya apa, keras atau lembek ya. Kalau misalkan lembek, teman-teman bisa keluarkan dulu ya si ininya apa namanya, cairannya itu pakai bantuan jarum suntik ya. Biasanya sih pakai ukuran 18 ya atau 16 ya, yang jarumnya gede gitu ya. Ditusuk apa namanya, yang bagian yang benjolannya, lalu disedot ya pakai apa namanya, suntikan. Ya kalau bahasa kedokterannya itu diaspirasi lah ya, disedot cairannya untuk mengurangi pembengkakan atau untuk mengurangi peradangan gitu. Nah kalau cairannya itu kayaknya padat ya, kayak padat banget gitu ya, kita bisa encerkan dulu dengan menggunakan sinar lampu infrared ya. Biasanya untuk reptil-reptil ya, disinar gitu ya sehari 15 menit atau 10 menit gitu ya, biar lunak. Nah baru bisa disedot.
Kalau misalkan nggak bisa disedot ya, atau memang keras banget ya gitu ya, disedotnya memang udah mengkeju ya, itu mau tidak mau ya harus di bedah dulu ya, untuk apa namanya mengurangi bentuk benjolannya itu ya. Diambil dulu apa namanya gumpalan benjolnya, itu ditutup lagi, baru tunggu sembuh ya. Itu ya yang pertama kita intinya sih si benjolan itu sebisa mungkin kita kempesin dulu ya, baru next ke tahap berikutnya ya. Ya selanjutnya bisa dikasih antibiotik untuk apa namanya menghabisi bakteri-bakteri yang menginfeksi ya, karena sebagian besar itu kemungkinannya itu dari bakteri ya. Dikasih antibiotik biasanya sih pakai antibiotik spektrum luas ya, yang mengandung pokoknya bahasanya susah ya. Saya biasa pakai merek Meditril ya, atau Baitril ya, bisa dipakai itu selama 5 harian lah ya, 3-5 harian, tapi biasa amannya 5 hari ya. Aturan pakai terserah, lihat baca antibiotik yang dipakai masing-masing ya, karena bisa berbeda-beda setiap antibiotik. Habis itu ya sudah ya teman-teman ya, tinggal apa namanya teman-teman berdoa supaya burungnya kembali fit dan seperti sedia kala. Lalu bisa dimainin lagi nggak bang? Kalau untuk player mungkin ya sebagian besar akan sulit lagi untuk optimal ya seperti biasa, karena mau tidak mau itu pasti ada sisa-sisa ya yang bikin burung terbangnya itu agak kaku ya, pastilah ya. Tapi kalau misalkan penasaran ya bisa dicoba dulu lah. Kalau misalkan memang masih bisa dimainin ya alhamdulillah ya. Kalau misalkan memang nggak bisa dimainin ya sudah wayahnya gitu. Ya kemarin juga saya habis ngoperasi ya burung yang habis terkena apa namanya ada namanya itu infeksi di sendinya gitu. Jadi dia bekas awalnya itu nabrak kandang karena dia panik ya, ada tikus masuk ke kandang. 3 hari kemudian itu mulai temper dan bengkak dan akhirnya benjol, gitu, timbul benjolan. Nah timbul benjolan itu pas saya operasi, saya buka ternyata isinya memang pengkejuan dari nanah yang membeku gitu ya. Belum fit total, maksudnya dalam artian kalau benjolannya udah hilang, tapi si sayap itu agak sulit mengepak ya. Jadi ngepaknya itu agak sulit karena kalau perkiraan saya ya, karena belum dilihat secara apa sih X-ray ya, atau belum di apa namanya di ronsen gitu. Tapi kalau perkiraan saya sih biasanya di sendinya itu masih ada kayak nanah yang menggumpal atau pengkejuan di nanah itu, tapi di bagian sendinya gitu ya. Jadi sendinya itu mau gerak tuh susah gitu ya. Kalau diraba tulangnya sih nggak patah gitu ya, masih ada yang mengganjal di engselnya gitu ya. Nah ini lagi diproses ya untuk penyembuhan, lagi diterapi dengan sinar inframerah. Ya gitu aja teman-teman ya, itu pengalaman saya ngobatin burung yang terkena benjolan, atau sebutan gampangnya itu uci-uci lah ya. Nah silakan teman-teman, barangkali ada yang mau coba atau mau konsultasi juga bisa di komen atau ke sosmed saya ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.